Oke, kita ke Sal. Sal, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Ya. Ya, saya Muslim Pak. Hanya mau beri tanggapan aja Pak. Ya. Oke, memang fenomena ini memang sudah dari lama ya tentang Nabi Muhammad. Suaranya bisa agak besar, agak kencang Pak. Suaranya agak kecil dengarnya. Oh ya, bentar. Halo, bisa dengar Pak? Ya. Oke. Silakan. Jadi masalah ini, Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Saya juga sebagai Muslim itu yakini bahwa hal itu ada, memang terbukti bahwa hal itu memang benar adanya. Terus masalah sudah klasik, artinya sudah pernah disampaikan beberapa apologet Muslim yang dari mulai Ahmad Didat, sebelumnya juga ada dari kalangan mu'alaf klasik menyampaikan hal ini. Tapi hal ini disampaikan kebanyakan dari para mu'alaf, sementara dari kalangan Muslim sendiri hal ini karena memang tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Quran untuk menyampaikan hal ini kepada kaum Nasrani. Artinya memang disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu dikenal oleh mereka seperti anak mereka sendiri, namanya tertulis, Nabi Isa menyebutnya juga. Memang itu betul Pak, memang disampaikan memang. Kalau kami sebagai Muslim meyakini hal itu, tapi untuk yang saya juga kurang ini kepada kawan-kawan Muslim, khususnya para mu'alaf ini, ketika masuk Islam mencari-cari hal begitu untuk menyampaikan kepada kaum Nasrani, saudara kaum Nasrani, akhirnya menjadi suatu kontradiksi kayak gitu, kayak pembantahan dari kaum Nasrani terhadap hal itu. Tapi memang dalam Islam diyakini hal itu ada, sebagaimana biasanya orang Islam sampaikan bahwa Injil itu mungkin yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri itu, bahwa ya keyakinan Islam bahwa Muhammad sudah dinubuatan dalam kitab-kitab terdahulu termasuk Injil, sementara mayoritas orang Islam mengatakan Injil itu sudah distorsi, istilahnya dirubah. Ada juga sebagian besar orang Islam percaya bahwa Injil itu sebenarnya firmannya atau Yesus itu sendiri sih. Pemahaman dari orang Islam, Injil itu Yesus sendiri. Jadi kenapa sampai ada terjadi begini? Saya juga merasa kurang respect juga sih Pak kepada kawan-kawan Muslim ini, khususnya para mu'alaf, mau memaksa ya, kayaknya ngotot untuk memaksakan. Ini Muhammad sendiri juga nggak seperti itu sih, mau memerintahkan sampaikan saya kepada mereka bahwa saya sudah disampaikan di kitab mereka, seperti itu. Jadi saya pikir ya silakan. Oke. Bisa di-mute dulu Pak. Oke. Baik. Memang benar kata kamu tadi ya tentang pencarian nubuatan-nubuatan. Memang Muslim itu sendiri yang memang lahirnya dari Muslim. Saya kurang mendapat statement mereka itu mencari-cari nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Kalau yang dia lahir dari Muslim, tapi kebanyakan para mu'alaf yang mencari-cari nubuatan, atau mereka menyatakan alasan-alasan mereka mu'alaf karena ada nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Seperti Nandar tadi. Dan kemudian dikomparasi juga di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa ahli-ahli kitab itu telah mengenal nama Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian di surat 61 ayat yang ke-6. Di situ juga dikatakan bahwa setelah Nabi Isa naik ke langit atau naik ke langit, ia menyatakan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Tetapi di Alkitab sangat jelas seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak ada nubuatan
nabi yang akan datang lagi setelah Yesus Kristus. Memang ada nubuatan nabi setelah Yesus, yaitu nabi palsu. Itu menurut Kristen dan menurut Alkitab. Itulah nubuatan tentang Tuhan, nubuatan Yesus, jikalau ada nabi yang akan datang setelah dia, yaitu nabi palsu. Nah, itu menurut Alkitab dan iman Kristen. Ya, saya rasa saya juga sepakat hal itu, Pak. Artinya begini, keyakinan Islam akan hal itu pasti benar. Yang jadi masalah di sini, kawan-kawan Muslim, saudara-saudara saya Muslim ini, mau memaksakan yang tertulis dalam Alkitab itu, yang dinyatakan di situ, ilmu cocok logi kayaknya. Jadi artinya seolah-olah yang sekarang yang dipegang oleh umat Kristen, Injil itu, disitulah yang tertulis. Padahal kalau mereka mungkin pelajari lebih, istilahnya lebih memahami, mungkin sudah tidak ada, atau sudah, mohon maaf Pak, mungkin sudah dihilangkan, atau ya istilahnya karena dulu kan mungkin dari Kristen ada Injil-Injil apokriba yang sudah tidak dipakai, seperti itu. Mungkin di sana ada, mungkin, tapi kan nggak dipakai itu. Saya pikir kawan-kawan Muslim juga harus seperti itu, artinya menghargai, seperti itu. Baik. Jadi ya sebenarnya mungkin sudah tertulis di sana, tertulis, mungkin ada, itu diyakini, itu juga iman kami. Tapi kita tidak perlu menyocok-cocokkan lah istilahnya. Kalau memang nggak ada di yang Injil dipegang sekarang ini, sebenarnya nggak masalah. Makanya saya sampaikan tadi, dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menyampaikan hal ini kepada umat Kristen. Hanya disampaikan ke kita harus ketahui bahwa hal itu memang sudah disampaikan ke kitab-kitab terdahulu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Syal. Shalom, selamat malam Pak. Malam Bu. Selamat berbuka puasa ya Pak, saya belum mengucapkan. Selamat, alhamdulillah Bu. Ya. Baik, Pak Sal, jadi saya mau tanya nih Pak Sal. Menurut Pak Sal ini saudara Nandar ini dia berkata dusta atau tidak? Coba Pak Sal. Saya kira kan dusta bohong Pak. Bukan dusta sih Bu, ini karena mungkin pemahamannya mungkin ya. Biasanya hal ini disampaikan oleh mualaf sih. Gini Pak, kan tadi Bapak juga bilang Bapak tidak menyetujui dan tidak baik juga. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalau saudara Nandar ini dia lahir asli dari Islam atau dia mualaf? Saya mau tanya. Saya kurang tahu juga orangnya ini. Saya pikir dia ini Muslim Bu, bukan dari mualaf dia ini. Nah, saya juga kan dari Muslim, jadi saya tahu bahwa sepertinya Nandar bukan mualaf karena dia kan pernah ngaku dia mualaf. Kalau dia ngaku dia mualaf, ya saya rasa dia bohong gitu. Maksudnya jangan bohong, nanti dosa. Itulah. Emang fenomena mualaf ini luar biasa Indonesia. Iya, jadi maksud saya gini, saya mau tanya sekali lagi sama Pak Sal. Kan dia tadi kan saya dan Pak Ulama Muda sudah menjelaskan mengenai batu penjuru itu sendiri. Ya, batu penjuru di kisah para rasul juga. Di situ sudah jelas dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi intinya di kisah para rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12 itu ya dia sendiri batu penjuru, itu Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan Muhammad? Menurut Pak Sal gimana? Saya pikir itu kan dusta, itu memaksa Bu sebenarnya, maksa. Mungkin istilahnya cocokmologi aja. Padahal nggak perlu juga gitu, nggak perlu seperti itu juga. Yakini aja bahwa Muhammad sudah dinyatakan dalam kitab terdahulu, itu sudah iman yang baik sih. Nggak perlu kita. Sebenarnya gini Pak Sal, kalau misalnya si Nandarya dia bicara di imannya dia tidak memaksa-maksakannya, sesuai dengan Quran saja tidak masalah, itu kan haknya. Iya Pak Sal ya. Jadi nggak usah maksa-maksakan, kan jadinya menimbulkan hoax dan fitnah kan. Nggak usah obok-obok Alkitab gitu. Orang sih, nggak usah. Yakini aja bahwa memang sudah dinyatakan. Untuk keberadaan ya sama-sama. Untuk keberadaannya itu mungkin sudah enggak. Karena kan Islam ini kan yakini bahwa Injil itu, dan Taurat itu kan mohon maaf, mungkin dari keyakinan kami ada banyak sudah diedit, istilahnya sudah diubah-ubah oleh ahli-ahli kitab seperti yang mungkin seperti itu. Saya pikir yakini hal itu, saya pikir nggak usah lagi diperdebatkan masalah Nabi Muhammad itu tertulis, pasti ada. Mungkin ada di Injil Apokriba atau di Injil mana, seperti itu. Kalau di iman kami meyakini, sangat amat meyakini bahwa Injil itu tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri yang bekerja. Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam dunia. Jadi sudah diikat, sudah tidak bisa.
kalau kami, tapi kan kalau pihak lain yang tidak meyakini tidak menjadi masalah, kan seperti itu Pak Sal. Iya. Tapi kalau Soalnya dikatakan bahwa tapi kalau dikatakan bahwa Alkitab atau Bible itu sudah dipalsukan, ya tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan kami sampai saat ini, bahkan sampai nanti juga dia turut serta, kan ada firman Tuhan. Ya, Dia turut serta ya, bekerja dan mendampingi juga Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga diikat oleh dia sendiri, makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia untuk menyelamatkan manusia, maksudnya dari sistem kerajaan dunia, iblis, jin, antikristus, nah itu maksudnya. Jadi ya saya rasa tidak fair juga kalau dikatakan bahwa Bible itu dipalsukan gitu, tidak bisa gitu Pak Sal. Dalam Quran juga nggak ada sih sebut Injil itu palsu. Sementara kami ini dalam Islam sampai saat ini masih terjadi pemahaman yang berbeda tentang Injil itu, keberadaan Injil itu. Karena katanya ada ulama-ulama juga ada yang menyatakan bahwa Injil sudah terbawa sama Yesus Kristus saat terangkat. Ada juga yang mengatakan Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi yang kami imani hanya ucapan-ucapan Yesus yang dalam Injil seperti itu. Jadi, untuk ucapan-ucapan yang lain itu kami anggap seperti kitab kami hadis ya guys, kesaksian aja lah seperti itu. Jadi ada perbedaan aja sih. Oke. Iya, itu Pak. Silakan. Iya Pak. Pak Sal, ini beneran Muslim atau gimana Pak? Muslim Pak. Saya Ibu Adre tahu saya. Saya dari Manado. Oke. Ya, jadi ya malam hari ini saya berterima kasih karena ada saudara Sal yang membuktikan bahwa Nandar ini bukanlah seorang Kristen pada awalnya, tetapi dia memang Muslim. Dia cuma mengaku-ngaku seorang mualaf. Terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Pak Nandar. Ya, dan hal ini harus teman-teman ketahui bahwa Nandar ini cuma mengaku-ngaku mualaf. Dia mau jadi terima kasih Pak. Pasal ngumpet nanti disalahin Nandar loh. Enggak apa-apa. Pasalnya ngumpet, jangan. Saya mau debat sama dia juga. Nanti diancam, jangan. Kasihan. Saya mau debat juga. Pokoknya saya kalau ingat pasal sih sebenarnya saya nggak ada masalah sama pasal. Itu haknya pasal mau pindah ke iman Islam, tapi tugas saya hanya saya hanya bisa mendoakan pasal, udah itu aja. Amin. Maksud saya Pak Nandar ini tidak artinya dari kawan-kawan Kristen jangan menganggap mewakili seluruh otoritas umat Islam seperti itulah. Enggak itu kan oknum. Buktinya pasal enggak. Maksud saya gini, pasal jangan ini sama dia, udah ntar pasal disalahin. Ngumpet aja pasal. Thank you pasal. Oke, Pak. Saya pikir. Terima kasih Pak Sal. Saya berikan apresiasi buat Anda. Oke, Pak, makasih. Artinya sebuah pengamatan yang sangat jeli, di mana Pak Sal sendiri mengatakan bahwa Nandar ini bukan dari Kristen, ya, karena dari cara dia memaparkan sesuatu sangat diragukan, ya. Jadi ini sebuah pernyataan keterangan yang sangat objektif dari seorang Pak Sal yang Muslim, dengan mengatakan bahwa ustadz mualaf itu memang seringkali mereka bertakia atau berbohong, ya. Terima kasih buat Pak Sal ya atas apa yang Anda sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam semua.